Ada tadi. Apa hukumnya makan berdiri? Makan berdiri haram. Dari mana dalil makan berdiri itu haram? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkannya. Pak Pong Wong Pong Pak Pong Wong Serai ram tilago serong Kewang kelang pechu bar khao knong Pak tay sa om roi kepong Chong dek tia rư chong dek mong Mơ mục ấy rư muối chong kong Kenyom pe ani cho kalong mong Pak Pong Wong Pong Pak Pong Wong Ada baru nawar. Ini kan masalah akan ditertawakan oleh masyarakat. UAS itu kan udah terkenal sebagai seorang ulama, ustadz, dai, wah ahlul hadis, wah luar biasa. Ketika kemudian apa yang dia sampaikan ternyata kontradiktif dengan kenyataannya, apa yang dia praktekkan, ini kan bakal menjadi bahan tertawaan, bahkan bulian masyarakat. Ini saya kira ya tidak baik aja, marwah kiai hilang, marwah keustadannya hilang di sana. Karena sekarang itu jangan anggap masyarakat itu bodoh-bodoh. Masyarakat itu saya kira cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kalau seorang ulama mengatakan A, itu akan dicek, benarkah seperti ini? Ditanyakan lagi ke ulama yang lain. Kadang-kadang kan itu bos. Jadi mari kemudian kita bijak di dalam menyampaikan persoalan-persoalan umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, UAS sedang memarahi Abdul Somad. UAS sedang menceramahi Abdul Somad. Video itu kemudian rame ya, dimana UAS mengharamkan makan sambil berdiri berlandaskan hadis yang kemudian beliau baca, tapi riwayatnya nggak tahu karena beliau juga tidak menyebutkan dan saya tidak mengetahui hadis itu. Tetapi Abdul Somad melanggar ucapan UAS. Jadi bertentangan ya, UAS mengharamkan, Abdul Somad melakukan pengharaman itu. Nah, sehingga itu ada yang bertanya kepada saya lewat WhatsApp sih, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi sharing aja ya, menjadi tambah pengetahuan bagi kita. Benarkah, apakah tidak ada hadis atau tidak ada ulama yang memperbolehkan? Ya, sementara saya suka makan kadang-kadang sambil berdiri, apalagi dalam situasi hajatan katanya. Hajatan kan antri tuh, kadang-kadang kursinya sudah habis, gak kebagian kursi, nih bagaimana makannya ya, terpaksa sambil berdiri. Haram apakah memang itu hukumnya atau ada dalil yang lain? Ini penting karena ini bersentuhan langsung dengan kita ya, dengan masyarakat. Saya penting untuk menjawabnya. Ada satu hadis yang saya ketahui riwayat Muslim ya. Rasulullah itu melarang orang minum apalagi makan sambil berdiri. Supaya terlihat ustadz, supaya terlihat kiai, kita bacakan ya urusan Arabnya. An Anasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyashrobar rajulu qa'iman qala qatadah pal aklu faqala daka asyarru au akhbathu. Jadi hadis ini sedang menjelaskan tentang larangan dari Rasulullah minum sambil berdiri. Kemudian Qatadah itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau makan gimana? Itu asyaru, itu lebih buruk. Au akhbathu, jelek lah intinya itu. Intinya Rasulullah mengatakan jelek, minum sambil berdiri, makan sambil berdiri gitu loh. Nah, Imam Nawawi menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu. Beliau mengatakan, di dalam situasi santai, maka kita harus makan, minum sambil duduk. Gak boleh berdiri. Ya, di dalam situasi santai, di dalam situasi kita
bisa gampang berduduk gitu loh. Tetapi kalaupun berdiri, maka itu tidak menjadi makruh apalagi haram. Cuma hilang keabdolannya, hilang keutamaannya, ya. Itu kata Imam Nawawi, hilang keutamaannya, tidak mendapatkan pahala lah katakan. Ya. Dan kalau di dalam situasi terdesak, di dalam situasi kemudian madorot, ya boleh kita makan sambil berdiri. Jangankan makan sambil berdiri, berjalan juga makan sambil berjalan boleh kalau dalam situasi madarat. Gitu, Bos. Jadi Imam Nawawi ini menafsirkan hadis tentang ketidakbolehan makan dan minum sambil berdiri karena jelas teks hadisnya juga tidak mengatakan makruh apalagi haram. Cuma dianjurkan lah, buruk, kalimat Rasulullah itu buruk. Nah, itu kata Imam Nawawi itu tidak mendapatkan keutamaan. Itu jadi kadang-kadang kita harus jujur. Kalau ada yang membolehkan ya katakan membolehkan. Kalau ada yang mengharamkan ya bicarakan tentang keharaman. Makruh ya bicarakan tentang kemakruhannya. Jadi jangan saklek. Apalagi kemudian sakleknya dilakukan oleh kita lagi sendiri. Ini kan masalah akan ditertawakan oleh masyarakat. UAS itu kan udah terkenal sebagai seorang ulama, ustadz, dai, wah ahlul hadis, wah luar biasa. Ketika kemudian apa yang dia sampaikan ternyata kontradiktif dengan kenyataannya, apa yang dia praktekkan, ini kan bakal menjadi bahan tertawaan, bahkan bulian masyarakat. Ini saya kira ya tidak baik aja, marwah kiai hilang, marwah keustadannya hilang di sana. Karena sekarang itu jangan anggap masyarakat itu bodoh-bodoh. Masyarakat itu saya kira cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kalau seorang ulama mengatakan A, itu akan dicek, benarkah seperti ini? Ditanyakan lagi ke ulama yang lain. Kadang-kadang kan itu, Bos. Jadi mari kemudian kita bijak di dalam menyampaikan persoalan umat ini. Seperti kemarin kan Bang Kevin itu dia kemudian ngomong tentang keharaman musik mutlak, nggak membicarakan bahwa ada ulama yang membolehkan. Ya, kita harus jujur, terangkan kepada umat, biar nanti umat yang memilih, ya silakan. Yang penting ada penanggung jawabnya. Dalil itu kenapa kita harus tahu ya di dalam kehidupan, supaya kan ada penanggung jawab. Kita melakukan A, oh ada penanggung jawabnya. Kalaupun itu salah di pandangan Allah, maka bukan kitanya yang salah, tapi yang membuat dalilnya. Itu sebetulnya fungsi dalil tuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.